terkait pasar Cepu, ya, tanggal 23 hari Jumat yang lalu sebenarnya kita telah melayangkan kepada yang bersangkutan telah menetapkan tersangka. Tetapi saat ini kita belum melakukan pemeriksaan selaku tersangka karena sebagaimana kuhab sebenarnya ya, pertama mungkin minggu depan kita agendakan untuk memeriksa keterangan tersangka itu, dan tersangka setidaknya diberi kesempatan untuk menyediakan penasihat hukum, kan gitu. Nah, itu juga tidak menyalahi prosedural. Nah, kaitan kepada penetapan tersangka yang saya sampaikan 1 minggu yang lalu, itu ada khusus pasar Cepu, ada tiga tersangka. Mohon maaf ya, teman-teman pers jangan mengejar-ngejar karena ini bagian dari prosedur hukum. Saya tidak mungkin akan menjelaskan nama, terang dan sebagainya, tapi inisial saja. Ya. Pertama adalah calon tersangka yang ditetapkan inisial adalah S, yang kedua W, yang kedua MS. Jadi ada 3 calon tersangka di pasar ini. Nanti secara teknis bisa teman-teman menyampaikan sesuatu kepada tim penyidik maupun kasih bisnis ini. Terima kasih kepada teman-teman sahabat semua yang telah hadir, sahabat pers. Yang kedua, puji syukur kita hadirkan kepada Allah Taala Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saya mohon maaf, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adnan Sulistiono, penggantinya Pak Randy, bukan baru 2 bulan di sini. Dan baru kenal masuk oleh Pak Tuhan. Saya sudah sekitar 2 bulan di sini, tapi bekerja untuk kasus ini mungkin 1 bulan karena 2 minggu pertama saya masih konsolidasi, 2 minggu berikutnya sisa dari kemarin teman saya Pitus ada 3 yang positif, jadi saya tidak bisa bekerja karena saya punya komorbid, jadi tidak bisa konsentrasi. Baru seminggu ini saya lanjutkan lagi bekerja. Menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh bapak saya, Pak Kajari. Pertama, saya menyampaikan terima kasih ini karena sudah saya hanya melanjutkan ini kerja besarnya kasih bisnis lama. Saya terima kasih Pak Randy dengan teman-teman yang lain, Pak Adu, Pak Haryono, Pak Darmati, Pak Leo. Adnan Al-Fakir hanya melanjutkan, tapi yang mengomandani awal adalah Pak Kajari beserta sahabat saya Pak Randy dan teman-teman. Saya diberi amanah untuk melanjutkan, dan saya bersyukur kepada Allah bahwa saya diberi kesempatan untuk berbuat, tapi sahabat-sahabat dan bapak saya sudah memulainya. Saya hanya melanjutkan. Blueprint siapa tersangkanya sudah ada dari awal. Saya hanya melanjutkan. Makanya sempat ditanya masukan Mas Mukhlis, saya tidak bisa berkata banyak karena ini adalah tindak lanjut bersama. Terima kasih kepada Tuhan saya, kedua pada Pak Kajari, ketiga pada Mas Randy dan teman-teman. Itu harus, karena budi baik sahabat adalah tetap harus kita kenal. Ini karya momentumnya Mas Randy dan teman-teman. Adnan Al-Fakir hanya melanjutkan. Untuk perkara DPRD, Bapak sudah tadi dijelaskan semua. Pemeriksaan sudah alhamdulillah bisa diselesaikan sampai audit. Tinggal kita melanjutkan esok kabarnya. Nanti kami segera melayangkan surat ke Kejati. Yang hari ini lebih fokus adalah tentang pasar induk Cepu. Apa yang Adnan lakukan pada awal tentang induk Cepu adalah saya mendalami apa yang telah sahabat-sahabat saya periksa, karena saya sebagai presidius harus tahu blueprint tersangka itu kenapa seperti itu harus jadi tersangka. Saya harus mempelajari. Kali ini pertanggungjawaban saya kelak di hadapan Tuhannya. Minimal di asap kubur. Kalau saya salah paraf, Bapak salah tanda tangan, resikonya 7 bulan. Saya tidak mau itu.
Bekerja bukan kinerja, bekerja bukan pencitraan. Bekerja adalah berhadapan dengan Tuhan kita masing-masing. Karena bunyinya BAP demi keadilan. Satu hal, jangan pernah sia-sia, kita diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan kita. Sehingga tahap pertama yang sudah dilakukan untuk pasar semua adalah saya dan teman-teman melakukan pendalaman dan penambahan saksi untuk meyakinkan olbun saya bahwa ABCD atau si Fulan-Fulan menjadi TSK. Tidak boleh main-main, karena ini berhadapan dengan Tuhan kelak. Kita tidak tahu umur kita kapan. Setelah itu kami berdiskusi dengan tim, dengan Pak Kajari. Dia sampai ada sedikit perang urat saraf lah, segala macam, karena lebih baik perintah Bapak, lebih baik geger di dalam daripada di luar. Daripada tidak sukses pekerjaan ini, lebih baik geger di dalam. Pintaran kami. Alhamdulillah pada hari Jumat tanggal 23 dan tanggal 22 kronologisnya Pak Kajari sudah meng-ACC untuk penetapan tersangka dan penandatangan tersangka pada tanggal 20 Jumat 23 Juli 2021. Saya sebutkan penetapan tersangka atas nama S berdasarkan surat perintah Pak Kajari Kepala Kejaksaan Negeri Blora nomor 596 garis miring M.3.28 garis miring FD.1 garis miring 07 2021 tanggal 23 Juli 2021 untuk tersangka S. Untuk penetapan tersangka W berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Blora nomor 594 garis miring M.3.28 garis miring FD.1 garis miring 07 2021 tanggal 23 Juli 2021 untuk penetapan tersangka atas nama MS berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Blora nomor 592 garis miring M.3.28 garis miring FD.1 garis miring 07 2021 tanggal 23 Juli 2021. Itu penetapan yang sudah ditandatangan, dan hari itu juga, hari Jumat itu kami serahkan ke yang bersangkutan, langsung diserahkan semuanya. Dan hari Senin diantar SPDP, SPDP ya, ke yang bersangkutan semua. Jadi insya Allah semua prosedur tentang penanganan perkara insya Allah sudah Al-Fakir serahkan ke yang bersangkutan. Karena ini tentang masalah keadilan, jadi formil harus dikedepankan kita. Yang sekarang kami sedang lakukan adalah persiapan, kami sudah koordinasi persiapan pemanggilan tersangka minggu depan dengan memberikan catatan untuk menyiapkan pengajuan masing-masing. Dan kami tim dibantu oleh staf kami khusus bertiga, Mas Eko, Mas Awang, Mbak Dini sedang memilah-milah pemberkasan sehingga secepatnya setelah pemeriksaan tersangka bisa langsung diberkas dan tahap selanjutnya bisa kita lakukan, dan nanti kita bisa konfirmasi kepada dengan semua. Sedang pasal yang disangkakan, ini mungkin ditanyakan ya, pasal yang disangkakan, karena tidak banyak pertanyaan. Pasal untuk pertama sesuai dengan penyelidikan, kita ngisi penyelidikan awal, dan penyelidikan pasal yang diterapkan, satu pasal 12 huruf E, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Kedua, pasal 11 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Ketiga,
Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yungto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Itu pasal yang ditanggapan. Nanti kalau oke, sebentar ya. Jabatannya saya. Sebenarnya gak jabatan jadi kan seru saja. Orang usah saya. Sebut aja Pak. Sebut ya. Ya. Oh, wis. Sing jalur disebut kurang racun saya. Ya kok tak sebut no, aku enak to. Aku mau ngomong rada serius, serius rada guyon. Aku dijak guyon aja serius ayo. Gini ya. Sejak sajari jenengan ki sapal, pura-pura dalam perahu tok ae sampeyan kurang asem tenan. Oke wis. S kepala dinas. W Kasih Pasar. MS mantan kepala UPTD 2, wilayah 2. Sudah kan? Lu sapal